Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa musalliyan ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam saya akan berbicara mengenai tentang berantakannya seluruh ibadah-ibadah ataupun doa-doa dan semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Begitu juga bulan-bulan yang lain, tapi khusus di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khusyuknya luar biasa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu permasalahan yang harus kita pahami. Dan di sini saya bawakan dari riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihissalam. Di mana Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam beliau berkata, "Lau alimun nas mahasina kalamina lattaba'una." Sekiranya manusia-manusia itu mengetahui keindahan tutur kata-kata kami, pasti mereka itu mengikuti kami. Memang setelah Rasul SAW, orang semua takut untuk membicarakan Ahlul Bait, Ahlul Kisah, kalamnya Ahlul Kisah, kalamnya Ahlul Bait, kalamnya A'immah, takut semuanya. Karena resikonya dibunuh. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasul SAW di Musnad Ahmad. Di mana Rasul SAW berkata di depannya sahabat-sahabatnya, "Inna ahla baiti sayalqauna min ba'di qatlan wa tatridan wa tashridan wa inna asyaddu lana bughdan Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum." Sesungguhnya Ahlul Baitku, khususnya manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di ayat innama yuridullah lidhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirkum tadhira. Turun ayat itu seperti di Sahih Muslim, turun kepada Rasul SAW, Ali Fatimah, Hasan Al-Husain alaihissalam. Arti daripada hadis yang saya katakan tadi, sesungguhnya Ahlul Baitku, sepeninggalku nanti mereka akan dibunuh, diusir, seangkep tidak sana sini semuanya. Dan paling bencinya kepada Ahlul Bait adalah Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum. Setelah Rasul SAW meninggal, nampaklah apa yang diisyaratkan oleh Rasul SAW terjadi. Imam Ali dibunuh, Imam Hasan alaihissalam, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dibunuh waktu di mihrab. Imam Hasan alaihissalam dibunuh, diracun. Kemudian Imam Husain yang sangat sedih dan dahsyat pembantaiannya di Karbala, dibunuh oleh siapa? Sesuai isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena itu kalimat-kalimat yang dikatakan oleh para a'immah Ahlul Bait gak ada yang berani untuk mengucapkannya karena risiko.
Karena itu saya akan mengambil kalimat-kalimat tersebut supaya kita paham. Karena sampai detik ini ada orang yang tidak percaya dengan kalamnya A'immah Ahlul Bait, ada aja, biarkan saja. Nanti di sana pada mahsyar baru menyesal. Penyesalan di sana. Di dunia menyesal itu sangat bagus, tapi kalau di akhirat tidak ada jalan keluarnya. Seperti dikatakan, difirmankan oleh Allah di surat Tabarok ayat 10 dan 11. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dan gunakan akal, ya, tidak mungkin kami akan dimasukkan neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, mereka baru mengakui kesalahannya, dosa-dosa mereka, tapi langsung dilemparkan ke neraka jahanam. Tadi saya katakan bahwa saya bicara ini akan membahas seluruh ibadah kita, doa-doa kita, sholat-sholat kita tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang yang mau percaya dengan kalimatnya Ahlul Bait alaihissalam. Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam, beliau berkata, Man nadhara ila walidayhi nadhara makitin wa huma zalimanilahu lam yakbalillahu sholatan. Barang siapa melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan makit, kurang senang, di sini ada rasa kebencian kepada orang tua, tapi tidak dikeluarkan anak dalam hatinya. Padahal kedua orang tuanya itu mendolimi anak tersebut. Anak tersebut ini lam yakbalillahu sholatan, tidak diterima oleh Allah. Sholatan memakai nakiro, artinya sholat sebelum Isra Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermakna doa. Setelah kewajiban ditentukan 5 waktu ini, sholat ya ini, ya gerakan 5 waktu ini. Jadi sholat dan doanya nggak diterima. Kalau sholat dan doanya nggak diterima, apa jadinya? Sholat itu tameng dari perbuatan kejahatan, kekejian. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau tidak diterima, sholat dan doa-doanya tidak terima, apa artinya kita berpuasa? Ibadah tidak diterima semuanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ingat orang tua. Dan perlu diketahui, ada satu masalah di mana orang tua dengan Allah sama. Di mana? Dengan doanya. Sama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doaul walidain li waladihi ka doaun nabi li ummati. Doanya kedua orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya, diterima. Kedudukan orang tua itu tinggi, itu harus kita mengerti. Di mana Allah habis orang disuruh beribadah kepada Allah, kemudian kedua orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menentukan, setelah kalian beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kebalikannya sama, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akbarul kabair syirkun billah wa uququl walidain. Kebalikannya ayat itu. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah,
dan durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati terhadap orang tua. Seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima?" Ya Rasulullah, apa hak-haknya kedua orang tua terhadap anak, atas kedua anak kepada keduanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huma," yaitu orang tuamu, bapak dan ibumu, "huma jannatuka wa naruka." Surgamu ada di orang tuamu. Begitu juga nerakamu ada di orang tuamu. Jadi tergantung kita mau berbuat baik atau durhaka sama orang tua. Sudah jelas itu. Seluruh ibadah tidak diterima. Anda membaca doa panjang lebar ini semalam suntuk, gak diterima kalau ada sesuatu hati titik kurang senang sama orang tua, walaupun tidak dikeluarkan ya dalam hati, gak diterima. Seperti perkataan tadi Imam Muhammad al-Baqir alaihi salam, "Man nadhara ila walidayhi nadhara maqtitan wa huma dhaliman lahu lam yaqbalillah salat." Jadi hati-hati terhadap orang tua. Dan pendidikan kepada anak itu harus dari kecil. Untuk membiasakan terus sampai besar jadi baik. Kalau tidak, resiko yang harus diterima. Di mana Al-Imam Hasan Al-Askari, beliau berkata, "Jur'atul walad ala walidihi fi sigarihi tad'u ilal uquq fi kibarihi." Keberaniannya anak kepada orang tuanya di waktu masih kecil itu bisa mengarahkan di hari tuanya durhaka sama orang tuanya. Jadi pendidikan mulai dari kecil anak itu diatur. Jangan sampai terpengaruh. Kalau anak itu sekolah, siapa temannya? Orang tua harus tahu. Oh, temannya anak-anak yang suka nakal-nakal apa enggak? Harus diperhatikan. Kalau enggak, menyesal di belakang. Enggak ada artinya. Kalau anak sudah katanya orang Jawa kulino berbuat kejahatan, kenakalan, itu besarnya lancar kenakalannya. Karena itu harus diperhatikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Ya Ali, ridallah kulli fi ridal walidain wa syukhatullah fi syukhatihima." Ya Ali, keridhaannya Allah semuanya itu tergantung di ridhonya kedua orang tua, dan kemarahannya Allah juga tergantung dari kemarahannya orang tua. Mungkin cerita mengenai Alqamah yang dia berbuat baik luar biasa sama teman-temannya seluruhnya. Waktu mau meninggal, teman-teman mengatakan, ya Alqamah, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulut tidak bisa, seperti terkunci. Karena itu di zamannya Rasul, langsung satu anak berangkat ke Rasul, "Ya Rasulullah, Alqamah mau najak, gak bisa mengucapkan syahadaten." Langsung berangkat Rasul ke rumahnya gitu. Dengan ya Alqamah, qul la ilaha illallah wa ana Rasulullah. Gak bisa. Kemudian melihat ada satu orang perempuan. Itu siapa? Itu ibunya. "Wahai ibu, apakah ada sesuatu terhadap anakmu ini?" Dia bilang, "Iya. Dia suka membantah apa yang kukatakan. Tidak nurut. Betul, sama teman-temannya baik seluruhnya, tapi sama saya enggak." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau maafkan dia. Kalau tidak maafkan, biar dia dibakar. Sebelum dibakar
akhirat nanti dibakar api dunia. Kemudian Rasul nyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar semuanya. Sudah mau dibakar gini, ibunya tidak tega. Nama seorang ibu. Ya Rasulullah, aku ridho dengan keridoanmu. Kemudian Rasul berkata kepada Alqamah, ya Alqamah, qul la ilaha illallah wa ana Rasulullah. Kemudian diucapkanlah kalimat itu. Kemudian meninggal. Begitulah. Jadi hati-hati, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita banyak doa, sholat ini, tapi sama orang tua ada sesuatu berantakan semua. Hanya capek saja. Dan bisa mengarahkan ke neraka. Jannatuka wa naruka inda walidayk. Surgamu dan nerakamu di sisinya orang tua, ada pada orang tua. Jadi marilah kita semoga kita memohon kepada Allah, semoga hati kita digerakkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dan di akhir malam puasa kita mendapat pengampunan daripada Allah. Karena Imam Ja'far Shadiq alaihissalam beliau berkata, man lam yukfar fi syahri Ramadan la yukfar ila qabilin hatta yashhadal arafah. Barang siapa yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan ini, maka tidak ada tempat baginya sampai Lailatul Qadar yang akan datang tahun depan. Illa yashhadal arafah, kecuali dia pergi haji dan wukuf di Arafah, berdoa di situ tempat doa yang 6 jam mulai zuhur sampai terbenam matahari 6 jam, iya, itu sama dengan 1 bulan Ramadan. Artinya doa diterima, semuanya, amalan diterima semuanya langsung. Itu di Arafah. Wala al-hajju ala Arafah, haji itu di Arafah. Kalau orang tidak nututi wukuf di Arafah, ngulangi lagi tahun depan. Karena itu, mari kita sama-sama, khususnya kepada saya sendiri, selalu berdoa kita kepada kedua orang tua apabila orang tua sudah kita meninggal. Kalau belum, kita berbakti kepada dia. Dan setiap kita berbuat kebaikan, hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Mereka di sana menantikan dari doa-doa dari anak-anaknya, amal jariah, kebaikan anak-anaknya itu yang dihadiahkan supaya ringan, dosanya tambah ringan. Kalau habis berubah doa lagi dari anaknya, itu kenikmatan. Ini yang kita harapkan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bertemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.